Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang landasan ideal pendidikan untuk mata kuliah pengantar pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Oci Setiasih, MPD. Sebelum mulai, boleh saya memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Rizky Ananda Pratama, lalu ada Lutfiati Halimatus Syadiah, lalu ada Mawar Zaratun Janah, saya sendiri, Nur Saleh, dan juga Salsabella Taskia. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Lutfiati. Kepada Lutfiati dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi pertama dari landasan pendidikan ini, yaitu pengertian dari landasan pendidikan itu sendiri. Sebelum kita melanjutkan kepada apa itu landasan pendidikan, fungsi, serta manfaat dari landasan pendidikan itu sendiri, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu arti dari landasan serta pendidikan. Landasan sendiri di Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti sebagai alas, dasar, atau tumpuan. Selain itu, istilah landasan dikenal pula sebagai fondasi. Landasan merupakan dasar, alas pijakan dari suatu hal. Landasan pula sebuah gagasan atau suatu kepercayaan, suatu prinsip yang menjadi sandaran, dasar, tumpuan, atau titik tolak ukur dari sebuah pemikiran. Landasan terdiri dari dua jenis. Yang pertama itu ada landasan yang bersifat material, landasan yang secara fisik ada. Contohnya seperti landasan pesawat terbang, landasan dari pacuan, fondasi bangunan gedung, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada landasan konseptual. Landasan konseptual di sini yaitu landasan yang tidak ada secara fisik. Jadi dia merupakan sebuah gagasan pikiran. Contohnya merupakan landasan teoritis atau suatu hipotesis dari penelitian. Landasan pendidikan merupakan landasan konseptual. Karena di sini landasan pendidikan merupakan landasan yang tidak memiliki fisik, tetapi landasan yang menjadi tolak ukur dari sebuah pemikiran, di mana landasan ini berupa sebuah asumsi yang diyakini benar tanpa pembuktian, sebagai tolak ukur dalam bertindak atau berpikir. Contohnya, landasan dalam pendidikan yaitu dalam rangka studi pendidikan ataupun praktek pendidikan. Oke, next. Nah, berdasarkan yang tadi telah saya jelaskan, landasan pendidikan ini tuh dapat disimpulkan, sebagai tolak ukur dari kita melakukan, praktek ataupun, studi pendidikan. Dan, landasan pendidikan ini juga memiliki fungsi yaitu sebagai titik tolak ukur seperti pengertiannya tadi, landasan itu merupakan tolak ukur atau, dasar gagasan dari apa yang akan kita kerjakan nanti ke depannya. Kemudian manfaatnya itu, yang pertama ada memperluas dan memahami wawasan pendidikan baik secara faktual maupun ideal. Karena landasan pendidikan di sini itu, eee, tidak hanya satu, tetapi banyak. Jadi kita, dengan mempelajari landasan pendidikan, wawasan serta pemikiran kita itu akan lebih terbuka lagi. Kemudian yang kedua, manfaatnya itu mengembangkan pikiran yang kritis. Karena landasan pendidikan itu banyak, maka kita akan berusaha untuk membandingkan dan, meneliti dari perbedaan landasan-landasan pendidikan yang ada. Adanya berbagai jenis dan berbagai berbagai aliran yang berbeda dari, landasan pendidikan itu sendiri. Memungkinkan kita, untuk berpikir lebih kritis. Kemudian manfaat yang ketiga itu ada meminimalisir kesalahan yang terjadi saat proses studi maupun praktek pendidikan. Karena kita telah mempelajari landasan pendidikan dan landasan itu adalah tolak ukur atau dasar, sehingga saat kita akan melakukan praktek atau studi pendidikan, kita sudah tahu apa yang akan kita kerjakan, ke depannya karena sudah ada diatur sebelumnya dalam landasan pendidikan itu sendiri yang, dibuat untuk dasar dan tolak ukur dalam kita melakukan studi atau, eee, praktek pendidikan itu sendiri. Dengan adanya berbagai jenis landasan pendidikan dari segi kepercayaan, filsafat, hukum, dan hal lainnya yang nanti akan dijelaskan oleh teman-teman saya, maka ada yang dapat disepakati, ada pula yang tidak. Namun, jika ada landasan pendidikan yang tidak kita sepakati, bukan berarti kita tidak, harus mempelajarinya, tetapi kita tetap harus mempelajarinya
untuk sebagai pembanding dan memperluas wawasan kita gitu, agar teori-teori, prinsip serta hukumnya itu tetap ada dan dijadikan sebagai alasan kita untuk lebih maju lagi dan mengembangkan landasan pendidikan itu sendiri. Dari saya mungkin, cukup. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan, yaitu oleh Rizky Ananda Pratama. Yang kedua ada bagian subbab B atau landasan ideal pendidikan. Dari definisinya, landasan ideal pendidikan adalah seperangkat asumsi atau konsep hidup manusia yang diharapkan atau dicita-citakan, desolen, yang dijadikan titik tolak praktik pendidikan dan atau titik tolak praktik pendidikan dan atau studi pendidikan. Lalu di jenis landasan ideal pendidikan itu ada 3, yaitu landasan religius pendidikan, landasan filsafati pendidikan, dan landasan hukum atau landasan yuridis pendidikan. Karakteristik landasan ideal pendidikan adalah normatif atau perspektif. Nah, dari normatif ini yang berarti bahwa asumsi landasan ideal pendidikan bersifat mengatur tentang bagaimana harusnya sebuah pendidikan. Lalu ada perspektif, yaitu memberikan petunjuk tentang apa yang sebaiknya tentang pendidikan itu. Lalu berbicara tentang manfaatnya, manfaat landasan ideal pendidikan bagi pendidik atau calon pendidik adalah sebagai berikut. Yang pertama, memperluas wawasan tentang hal-hal yang bersifat ideal atau yang seharusnya mengenai pendidikan. Yang kedua, adanya berbagai jenis dan berbagai aliran dalam landasan ideal pendidikan memberikan kemungkinan untuk melakukan perbandingan. Sebab itu, landasan ideal pendidikan dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Dan yang ketiga, bermanfaat untuk menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan dalam praktik pendidikan dan atau studi pendidikan. Selanjutnya, subbab C, yaitu landasan religius pendidikan. Dari definisinya, landasan religius pendidikan adalah seperangkat asumsi atau konsep hidup manusia yang diharapkan berdasarkan ajaran agama tertentu, yang dijadikan titik tolak dalam praktik pendidikan dan atau studi pendidikan. Di sini ada contoh asumsi pendidikan dari ajaran agama Islam. Yang pertama adalah carilah ilmu dari buayan hingga masuk ke liang lahat. Dan juga hadis seperti menuntut ilmu adalah fardu bagi setiap muslim. Karakter landasan religius pendidikan juga bersifat imperatif yang berarti mewajibkan tentang sesuatu berkenaan dengan pendidikan. Nah, di sini ada jenis landasan religius pendidikan menurut Mudia Harjo dibagi menjadi 3. Itu landasan sosio-religius pendidikan, ada landasan penghayatan religius pendidikan, dan yang ketiga adalah landasan ideal religius pendidikan. Nah, Mudia Harjo ini lebih lanjut menjelaskan bahwa landasan sosio-religius pada dasarnya termasuk landasan antropologis pendidikan, yang tergolong dalam landasan sosial. Landasan penghayatan religius pendidikan juga termasuk dalam landasan antropologis pendidikan. Namun tergolong landasan intelektual, sedangkan yang tergolong ke dalam landasan ideal pendidikan yaitu landasan ideal religius pendidikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan filsafati pendidikan. Landasan filsafati pendidikan adalah seperangkat asumsi yang bersumber dari filsafat yang disarankan dijadikan titik tolak dalam rangka praktik pendidikan dan atau studi pendidikan. Adapun arti dari filsafat sendiri merupakan suatu sistem teori atau sistem pikiran tentang hakikat segala sesuatu itu memiliki beberapa karakteristik, yaitu komprehensif mendasar, reflektif sistematis, kritis kontemplatif, dan normatif. Landasan filsafati pendidikan sesungguhnya merupakan suatu sistem pikiran atau sistem teori tentang pendidikan yang dideduksi atau dijabarkan oleh suatu aliran filsafat tertentu. Ada 3 jenis landasan filsafati pendidikan, yaitu yang pertama, landasan metafisika pendidikan, yang kedua, landasan epistemologi pendidikan, yang ketiga, landasan aksiologi pendidikan. Di dalam sistem filsafat dikenal berbagai cabang dan aliran filsafat. Aliran filsafat tersebut antara lain adalah idealisme, realisme, pragmatisme, dan Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa Indonesia. Selanjutnya,
Yang pertama adalah landasan filsafati pendidikan idealisme. Dalam konsep filsafat umum idealisme ada metafisika, yaitu hakikat realistis. Menurut filsuf idealisme, realitas hakikatnya bersifat kejiwaan atau spiritual. Misalnya Plato menyatakan bahwa dunia yang kita lihat dan kita alami melalui indera bukanlah dunia yang sesungguhnya, melainkan suatu dunia bayangan. Sedangkan dunia yang sesungguhnya adalah dunia idea-idea. Filsuf idealisme berpendirian bahwa keberadaan sesuatu tergantung pada pikiran, jiwa, spirit, atau roh. Yang kedua ada hakikat manusia. Manusia hakikatnya bersifat spiritual atau kejiwaan. Karena itu, pribadi manusia digambarkan dengan kemampuan kejiwaannya, seperti kemampuan berpikir, moralitas, dan kemampuan memilih. Tugas dan tujuan hidup manusia adalah hidup sesuai dengan bakatnya serta nilai dan norma moral yang diturunkan oleh yang absolut. Selanjutnya, yang kedua ada epistemologi, yaitu hakikat pengetahuan. Manusia memperoleh pengetahuan melalui berpikir, intuisi, atau dengan cara mengingat kembali. Kebenaran pengetahuan hanya mungkin didapat oleh orang-orang tertentu yang memiliki pikiran yang baik saja, sedangkan kebanyakan orang hanya sampai pada tingkat pendapat. Uji kebenaran pengetahuan dilakukan melalui uji konsistensi atau koherensi dari ide-idenya. Oleh karena itu, teori uji ini dikenal sebagai teori konsistensi atau teori koherensi. Yang ketiga, aksiologi atau hakikat nilai. Filsuf idealisme sepakat bahwa nilai-nilai bersifat abadi. Manusia diperintah oleh nilai-nilai moral, imperatif, dan abadi yang bersumber dari realitas yang absolut. Selanjutnya, implikasi terhadap pendidikan. Yang pertama, tujuan pendidikan. Pendidikan bertujuan untuk membantu dan mengembangkan karakter, bakat, dan kebijakan sosial. Oleh karena itu, sekolah hendaknya menekankan aktivitas-aktivitas intelektual, pertimbangan-pertimbangan moral, pertimbangan-pertimbangan estetis, realisasi diri, kebebasan, tanggung jawab, dan pengendalian diri demi mencapai perkembangan pikiran dan diri pribadi. Yang kedua ada kurikulum. Kurikulum berisi tentang pendidikan liberal dan pendidikan vokasional. Pendidikan liberal bertujuan untuk pengembangan kemampuan-kemampuan rasional dan moral. Sedangkan pendidikan vokasional bertujuan untuk mengembangkan kemampuan suatu pekerjaan. Kurikulum disusun berdasarkan mata pelajaran dan berpusat pada materi pembelajaran, serta berisi nilai-nilai kebudayaan yang esensial, sehingga kurikulum pendidikan cenderung berlaku untuk semua siswa. Selanjutnya, yang ketiga ada metode. Metode mengajar hendaknya mendorong siswa untuk memperluas cakrawala, mendorong berpikir reflektif, mendorong pilihan-pilihan moral pribadi, memberikan keterampilan berpikir logis, memberikan kesempatan menggunakan pengetahuan untuk masalah-masalah moral dan sosial. Kemudian ada meningkatkan minat terhadap isi mata pelajaran, serta mendorong siswa untuk menerima nilai-nilai peradaban manusia. Yang keempat ada peranan pendidik dan peserta didik. Peranan pendidik adalah sebagai teladan bagi siswanya. Oleh karena itu, pendidik harus unggul moral dan intelektualnya, serta bertanggung jawab menciptakan lingkungan pendidikan bagi siswa. Adapun peserta didik berperan bebas mengembangkan bakat dan kepribadiannya. Selanjutnya, yang kedua adalah landasan filsafati pendidikan menurut realisme. Dari konsep filsafat umum ada metafisika. Yang pertama, hakikat realitas. Realitas bersifat objektif. Artinya bahwa realitas berdiri sendiri tanpa bertanggung pada pikiran, jiwa, spirit, atau roh. Namun demikian, realitis terbuka terhadap pikiran untuk dapat mengetahuinya. Hanya saja realitas atau dunia itu bukan berbeda dengan pikiran atau keinginan manusia. Yang kedua ada hakikat manusia. Manusia adalah bagian dari alam. Ia muncul di alam sebagai hasil puncak dari mata rantai evolusi.
Hakikat manusia didefinisikan sesuai dengan apa yang dapat dikerjakannya. Manusia dan masyarakat adalah bagian dari alam semesta yang memiliki hukum alam yang mengatur dan mengorganisasikannya. Untuk tetap bertahan dan bahagia, maka tugas dan tujuan manusia adalah menyesuaikan diri terhadap hukum-hukum alam, masyarakatnya, dan kebudayaannya. Selanjutnya, yang kedua ada epistemologi, hakikat pengetahuan. John Locke mengibaratkan pikiran manusia sebagai tabula rasa, di mana manusia memperoleh pengetahuan dari pengalaman indera. Manusia dapat menggunakan pengetahuannya dalam berpikir untuk menemukan objek-objek serta hubungan-hubungan yang tidak ia persepsi. Karena realitas bersifat material dan nyata, maka kebenaran pengetahuan diuji dalam kesesuaiannya dengan fakta di dalam dunia material ataupun pengalaman indera. Teori ini dikenal sebagai teori korespondensi. Karenanya epistemologi juga dikenal sebagai empirisme atau objektivisme. Yang ketiga ada aksiologi atau hakikat nilai. Mengingat manusia adalah bagian dari alam, maka ia pun harus tunduk kepada hukum-hukum alam, demikian pula masyarakat. Power menyatakan bahwa tingkat laku manusia diatur oleh hukum alam, dan pada tingkat yang lebih rendah diuji melalui kebiasaan dan adat istiadat dalam masyarakat. Artinya, nilai-nilai individual dapat diterima apabila sudah sesuai dengan nilai-nilai umum masyarakatnya. Selanjutnya, implikasi terhadap pendidikan. Yang pertama ada tujuan pendidikannya. Pendidikan bertujuan agar para siswa dapat bertahan hidup di dunia yang bersifat alamiah, memperoleh keamanan dan hidup bahagia. Pendidikan realisme adalah untuk dua kurikulum. Kurikulum sebaiknya meliputi ilmu pengetahuan alam dan matematika, ilmu kemanusiaan dan ilmu sosial, serta nilai-nilai. Para filsuf realisme percaya bahwa kurikulum yang baik di organisasi menurut mata pelajaran dan berpusat pada materi pelajaran. Adapun orientasi pendidikan realisme memiliki kesamaan dengan orientasi pendidikan idealisme, yaitu esensialisme. Selanjutnya, yang ketiga metode. Metode penyajian hendaknya bersifat logis dan psikologis. Metode yang disarankan bersifat otoriter. Guru mewajibkan para siswanya untuk menghafal, menjelaskan, dan membandingkan fakta-fakta, menginterpretasikan hubungan, dan mengambil kesimpulan makna baru. Yang keempat, peranan pendidik dan peserta didik. Pendidik adalah pengelola kegiatan belajar mengajar dalam kelas, penentu materi pelajaran, dan berhubungan dengan para siswanya pada saat pelajaran. Peserta didik berperan untuk menguasai pengetahuan yang diandalkan, serta taat pada peraturan dan berdisiplin. Selanjutnya, ada landasan filsafati pendidikan pragmatisme. Yang pertama ada konsep filsafat umum, yang metafisika, ada hakikat realitas. Sebagaimana dideskripsikan oleh Syarifuddin, menurut penganut pragmatisme, realitas hakikat adalah pengalaman bersifat plural atau pluralistik dan terus-menerus berubah. Selanjutnya ada hakikat manusia. Beradanya manusia di dunia adalah suatu kreasi dari suatu proses yang bersifat evolusi. Evolusi dini merupakan perubahan yang terus-menerus sejalan dengan hal itu, permasalahan dalam kehidupan semakin beragam, maka manusia ideal adalah manusia yang mampu memecahkan masalah baru dalam kehidupannya. Selanjutnya, yang kedua ada epistemologi atau hakikat pengetahuan.
Menurut filsuf pragmatisme, suatu pengetahuan hendaknya dapat diverifikasi dan diaplikasikan dalam kehidupan. Adapun kriteria kebenarannya adalah workability, satisfaction, and result. Pengetahuan dinyatakan benar apabila dapat dipraktekkan, memberi hasil, dan memuaskan. Kesimpulannya, pengetahuan bersifat relatif, pengetahuan dikatakan bermakna apabila diaplikasikan. Sebab itu, pragmatisme dikenal pula sebagai instrumentalisme. Yang ketiga ada aksiologi atau hakikat nilai. Pertimbangan-pertimbangan nilai adalah berguna jika bermakna untuk kehidupan yang inteligen, lalu yaitu hidup yang sukses, produktif, dan bahagia. Selanjutnya, implikasi terhadap pendidikan. Tujuan pendidikan. Pendidikan harus mengajarkan seseorang bagaimana berpikir dan menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi dalam masyarakat, meliputi tujuan kesehatan yang baik, keterampilan kejuruan atau pekerjaan, minat-minat dan hobi-hobi untuk kehidupan yang menyenangkan, persiapan untuk menjadi orang tua, dan kemampuan memecahkan masalah sosial secara efektif. Yang kedua ada kurikulum. Orientasi pendidikan pragmatisme adalah progresivisme. Artinya, pendidikan pragmatisme menolak segala bentuk formalisme yang berlebihan dan membosankan, dan pendidikan sekolah yang tradisional, anti terhadap otoritarianisme dan absolutisme dalam berbagai bidang kehidupan, terutama dalam bidang kehidupan agama, moral, sosial, politik, dan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, ada metode. Penganut pragmatisme mengutamakan penggunaan metode pemecahan masalah atau problem solving method. Yang keempat ada peranan pendidik dan peserta didik. Siswa atau peserta didik merupakan organisme yang rumit yang mempunyai kemampuan luar biasa untuk tumbuh, sedangkan guru berperan untuk memimpin dan membimbing pengalaman belajar tanpa ikut campur terlalu jauh atas minat dan kebutuhan siswa. Selanjutnya, yang keempat ada landasan filsafati pendidikan nasional, Pancasila. Metafisika yang pertama ada hakikat realitas. Bangsa Indonesia meyakini bahwa realitas atau alam semesta adalah ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Realitas tidak hanya bersifat given atau terberi dan final, melainkan juga mewujud bagaimana kita manusia dan semua anggota alam semesta berpartisipasi mewujudkannya. Lalu ada hakikat manusia. Pancasila mengajarkan bahwa eksistensi manusia bersifat monopluralis, tetapi bersifat integral. Artinya bahwa manusia adalah satu kesatuan yang utuh. Selanjutnya, yang kedua ada epistemologi atau hakikat pengetahuan. Segala pengetahuan hakikatnya bersumber pada Tuhan yang Maha Esa. Kebenaran pengetahuan ada yang bersifat mutlak seperti dalam pengetahuan keagamaan atau revealed knowledge yang diimani, tetapi ada pula yang bersifat relatif, seperti pengetahuan ilmiah sebagai hasil upaya manusia melalui riset dan sebagainya. Yang ketiga ada aksiologi atau hakikat nilai. Hakikat nilai diturunkan dari Tuhan yang Maha Esa, masyarakat, dan individu. Selanjutnya ada implikasi terhadap pendidikan. Yang pertama, tujuan pendidikan. Menurut pandangan Pancasila, pendidikan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Selanjutnya, yang kedua ada kurikulum. Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka NKRI dan dengan memperhatikan yang pertama peningkatan iman dan takwa, peningkatan akhlak mulia, peningkatan potensi, kecerdasan dan minat peserta didik, keragaman potensi daerah dan lingkungan, tuntutan pembangunan daerah dan nasional, tuntutan dunia kerja, perkembangan, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, agama, dinamika perkembangan global, dan persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. Selanjutnya,
Yang ketiga ada metode. Pemilihan dan aplikasi metode pendidikan hendaknya dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan pendidikan yang hendak dicapai. Hakikatnya manusia atau peserta didik, karakteristik isi atau materi pendidikan, dan fasilitas alat bantu pendidikan yang tersedia. Yang keempat, peranan pendidik dan peserta didik. Peranan peserta didik tersurat dan tersirat dalam semboyan ing ngarso sing tulodo ing madya mangun karso dan tutwuri handayani. Selanjutnya, Sekarang saya akan membahas tentang landasan hukum atau landasan yuridis pendidikan. Landasan hukum atau yuridis pendidikan adalah seperangkat asumsi yang dijadikan titik tolak dalam rangka praktik atau studi pendidikan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam suatu negara. Landasan hukum atau yuridis pendidikan bersifat normatif atau preskriptif yang artinya memberi petunjuk atau ketentuan, dan imperatif yang artinya pendidikan itu bersumber dari pemerintah. Selanjutnya, jenis landasan hukum atau yuridis pendidikan yang terbagi ke dalam beberapa tingkatan sesuai strata perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Yang pertama, ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam pembukaan alinea keempat disebutkan bahwa tujuan bangsa Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua ada pasal 31 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Ayat 2, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, yaitu program wajib belajar selama 9 tahun. Ayat 3, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. Yang kedua ada ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ketetapan MPRS RI nomor 27 /MPRS /1966 tentang agama, pendidikan, dan kebudayaan. Yang ketiga, Undang-Undang URI nomor 4 tahun 1950 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah, Jungto UU RI nomor 12 tahun 1954. B. UU RI nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. C. UU RI nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. 4. Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 2013 perubahan pertama atas Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2017 perubahan pertama atas Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2008 tentang guru. Yang kelima ada Peraturan Presiden. Peraturan Presiden nomor 87 tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter. Tidak hanya itu, ada juga Peraturan Menteri yang mengatur tentang pengaturan pendidikan di Indonesia. Contohnya, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah. Yang kedua, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah. Nomor 3, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2017 tentang penilaian hasil belajar oleh Satuan Pendidikan. Yang keempat, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang penguatan pendidikan karakter pada satuan pendidikan formal. Lalu selanjutnya, ada peraturan daerah yang tentunya provinsi dan kabupaten atau kota memiliki peraturan daerah masing-masing yang berkenaan dengan pendidikan. Nah, contohnya di sini saya ambil dari JDIH Provinsi Jawa Barat untuk daerah Bandung. Contoh dari peraturannya adalah peraturan yang menyebutkan bahwa PAUD atau pendidikan anak usia dini ditujukan kepada anak sejak lahir sampai berusia 6 tahun. Yang kedua ada peraturan tentang penyantuman muatan lokal dan pembelajaran bahasa dalam kurikulum sekolah. Sekian. presentasi hari ini saya cukupkan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, baik yang disengaja atau yang tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.